Ibu Lurina, dulu kan ibu pakai high heels setiap hari nih ke kantor, cantik-cantik. Terus tiba-tiba berubah haluan nih ke pasar, pakai sandal jepit, becek-becek setiap pagi. Itu kenapa Bu ceritanya? Jadi waktu itu suami saya minta saya untuk bantu usahanya bersama mamahnya untuk mengelola restoran Sari Idaman yang dikelolanya sama mereka berlima ya, anak-anaknya berlima. Kemudian saya membantu mereka untuk diminta untuk membantu, ya udah karena saya cinta juga ya sama suami saya, mau nggak mau ya masa nolak ya gitu kan, masa mau berantem lagi. Jadi saya juga iya kan gitu, jadi saya iya kan. Nah tapi saya juga nggak ngebayang gitu prosesnya sampai seperti itu, nggak ada bayangan ternyata harus ke pasar. Saya pikir cuma ya udah bantuin pembukuan, bantuin bikinin kartu stok. Ternyata nggak cuma itu, tapi ya kalau sekarang kita pikir-pikir kalau nggak dari situ kita nggak akan bisa. Jadi sebetulnya nggak kepikir mau apa enggaknya ke situ, tapi karena memang dituntut harus ke pasar ya, kok begini ya gitu ya. Jadi mau nggak mau saya ikutin gitu. Welcome to RCC Podcast, Resto Cafe and Coffee, ngobrol bareng orang-orang populer di jalur kuliner. Terima kasih, hari ini kita kehadiran Bu Lurina Ingki Riwang, ya. Owner dari Warung Sunda yang ada 6 cabang, ada 7 ya sama satu yang pertama ya. 5 sebetulnya Pak, 5 cabang, 6 sama yang pertama. Oh 5 sama 6 yang pertama. Bu Rina, apa yang membuat Ibu kuat Bu? Karir yang nyaman, bagus, tiba-tiba ke bawah, duitnya juga nggak jelas lagi kan? Iya betul. Iya nggak jelas. Nggak dapat gaji juga Pak. Nggak dapat gaji juga, nggak jelas. Udah gitu pagi-pagi masuk kantor ngopi, sekarang pagi-pagi masuk pasar. Becek-becek kan. Apa yang membuat Ibu begitu kuat tuh? Ya memang selain kecintaan sama suami ya. Kecintaan sama suami ya. Memang saya juga suka belajar ya Pak ya. Karena saya tahu sebetulnya saya nggak bisa masak sama sekali, nggak bisa masak. Dari nol, belum benar jahe sama kunyit aja saya nggak tahu Pak ya. Betul-betul benar-benar nggak tahu. Tapi di situ saya mau ngasah diri saya, karena betulan memang saya dari keluarga yang awalnya adalah keluarga yang susah ya Pak ya, dari kecil. Betul orang tua saya divorce gitu, jadi saya dari kecil udah biasa untuk berjuang untuk cari uang sekolah buat diri sendiri. Sudah fighter. Waktu itu sudah fighter. Jadi pada saat suami bilang begini, oke. Nah saya juga nggak mau tanggung-tanggung kalau mengerjakan sesuatu. Saya pikir udah dapat tugas ini, saya juga nggak bisa pula. Ya mulai dari mana? Ya udah kebetulan memang mertua saya mau bimbing saya. Dan memang saya mau belajar, ya udah ayo kita belajar benar dari nol. Oh ini nih TK-nya di sini nih. TK kan harus dari TK ya Pak, baru SMP, baru SMA gitu, nggak mungkin langsung mau dapat dudukan yang jadi bagian keuangan aja gitu. Ya udah TK-nya di sini, memang harus belajar ke pasar. Tapi bukan nggak ada niatan sama sekali. Oh nanti ini restoran ini mau gua pegang atau saya mau kembangkan jadi apa, enggak ada sama sekali. Pokoknya saya belajar ikut manut aja. Mertua bilang apa manut, saya juga nggak mau ada konflik. Ya saya ikut aja, saya sayang mertua saya bantu dia. Akhirnya kita bisa sore-sore atau pagi-pagi setelah pulang pasar kita bisa makan bareng, jajanan dari pasar tuh kita bareng. Happy Pak. Jadi pada saat itu, oh saya bisa nih sama mertua, ternyata nggak seperti yang orang bayangkan. Tinggal mertua menakutkan dan sebagainya. Apalagi kerja bareng gitu. Oh enggak, malah saya di situ mendapat chemistry-nya sama mertua saya. Jadi kayaknya akhirnya saya jalanin dengan happy aja. Ternyata disitulah dibalik ketulusan kita, dibalik mau belajarnya kita, tanpa kita minta atau tanpa kita rencanakan, itu dapat semua ya. Kita belajar itu dapat semua ilmunya gitu. Kapan dan seperti apa nih Bu proses berdirinya Rumah Makan Warung Sunda? I think it's like a long process ya Bu. Jadi setelah tadi saya bantu Sari Idaman dari tahun 96 saya mulai terjun, walaupun Sari Idaman udah berdiri dari tahun 83 ya Pak ya, dibantu oleh kelima anaknya. Begitu saya masuk, saya juga tidak mau rubah apa-apa juga nggak bisa. Saya cuma membenahi stoknya yang belum beres, pembukuannya yang belum benar, proses pembelanjaan, penimbangan ikan jangan sampai dicurangin, itu aja saya bantu. Kemudian sampai tahun 2003, ketika saya sudah siap, kan kita semuanya kesempatan akan datang, kalau kita nggak siap akan hilang. Nah, suami saya cuma ingetin itu, nggak apa-apa kita belajar. Kalau kita siap nanti kalau ada waktunya memang ada kesempatan, ya itu kita bisa raih. Udah kita jalanin aja. Begitu saya siap pada tahun 2003 dengan ketulusan juga mau bantu om saya, waktu itu sedang terpuruk juga kena kerusuhan. Dengan niat baik terus kita datengin satu perumahan di Sentul City, cuma mau bikin kantin di klaster. Ya saya ajukan ke manajemen, saya boleh nggak buka kantin di klaster? Ibu backgroundnya apa? Saya punya restoran kok.
di Cipinang. Oh tahu kok gitu ya. Kenapa mesti di klaster kantin? Udah kita percayain ibu buka ini ada satu tempat bagus nih, Taman Budaya. Hah? Nggak berani kita juga sebenarnya sama orang lain kan. Aduh tempat begitu bagus ya. Buka, nggak pede juga gitu Pak. Tapi kata suami saya kita coba deh. Kita bantu om kita, nanti om kita yang akan handle di situ. Jadi tinggal di rumah saya di Sentul City. Restorannya kan di situ deket kan. Oke. Dan dengan keberanian karena kita juga udah siap sih, merasa saya udah siap juga karena saya udah kembangkan bumbu-bumbu Pak. Akhirnya saya udah selama berapa tahun Pak, dari 96 ke 2003, 7 tahun. Itu saya juga cuma belajar masak, tapi saya udah belajar bukan cuma belajar belanja, saya udah belajar masak. Saya belajar les masak, saya kembangkan bukan cuma menu Sunda yang saya kembangkan, malah beberapa menu yang lain. Nah, akhirnya pede kita terima tawaran itu. Nah disitulah pertama kali kita buka satu restoran supaya bisa menjual, namanya dikenal orang gampang, kita cari nama yang lebih familiar. Terus kita buka Warung Sunda 2003 di Sentul City, Taman Budaya. Kenapa namanya Warung Sunda? Nah, karena memang makanan kita khasnya adalah Sunda. Yang di Cipinang itu juga Sunda-Sunda, Indonesian food kan Pak. Kebetulan ada ayam goreng, ayam bakar, paru, babat, gurame ya, sayur asem. Intinya itu dulu. Makanan-makanan harian yang memang dimakan orang Sunda, lalapan, sambal gitu. Ya udah, emang makanan kita makanan Sunda. Nggak ada makanan-makanan lain, Indonesian food yang lain enggak, emang sedikit. Ya udah kita pakai nama makanan Sunda apa, Warung Sunda lah. Bagus kok namanya itu, populer. Populer ya, jadi gampang orang inget Pak, nggak susah gitu kan. Nah, jadi akhirnya kita buka, kita daftarkan, masih oke, available, udah langsung running 1 bulan persiapan running, dan puji Tuhan 5 tahun berjalan itu udah langsung sukses, profit di situ. Nah, apa yang membuat Warung Sunda ini berbeda dengan rumah makan Sunda lainnya Bu? Nah, yang berbeda, Bapak kalau tahu makanan Sunda, biasa kalau kita makanan Sunda itu identik dengan penyajian yang prasmanan ya Pak ya. Nah, mau dong itu lele, paru, tempe, tahu, ambil pilih, goreng. Yang itu udah setengah mateng, ikan mujairnya udah digoreng setengah mateng, ini ikannya udah setengah mateng, goreng lagi. Tumisannya udah ambil, tinggal sendok-sendokin, panasin. Itu identik dengan, memang itulah restoran Sunda umumnya. Nah kita buka warung makanan ini kita beda, kita adalah fresh Pak, by order. Nah jadi kita by order, ikannya juga begitu pesan ikan gurame, ikannya langsung kita ambil dari kolam, langsung kita goreng, langsung fresh, kita fresh. Jadi dulu kita punya tagline ikan segar langsung dari kolam. Ya itu yang membedakan dengan makanan Sunda yang lainnya. Walaupun ada juga Pak yang seperti kita, bukannya kita bilang kita sendiri, tetapi kita mengusung adalah makanan Sunda yang kita by order. Kemudian yang berbeda lagi, orang kalau makanan Sunda kan nggak lepas dari lalap sambal ya Pak. Nah lalap sambal disiapin, ada yang gratis tapi banyak juga yang berbayar. Jadi oh ya satu paket ini berbayar. Kalau kita siapin 5 macam sambal, dari sambal mangga, sambal dabu-dabu sambal Manado sebetulnya itu ya. Nah, tapi variannya jadi ada sambal mangga, sambal dabu-dabu, sambal kecap, cocol kecap, ada sambal kalasan, sambal goreng tuh, dan satu lagi sambal dadak. Nah, ini yang berbeda. Sambal dadak itu kita langsung ulek di tempat, kita nggak prepare. Jadi on the spot orang datang kita masih ngulek. Dan itu mau harga cabai setinggi langit kita ready. Siap, kita tidak nyetok itu cabai dari harga masih murah kita stok, nggak bisa. Harga tinggi pun karena itu fresh. Nah, orang ngambil bebas, mau makan sepiring bebas, gratis. Padahal makanan kita juga termasuk harganya harga yang terjangkau, bukannya berarti oh sambal banyak begini gratis terus harganya kita up tinggi, enggak. Dengan harga yang masuk di kantong, satu paket 40.000 sampai 50.000, harga satu paket nasi komplit. Dengan lalap sambal yang beraneka ragam, free flow. Selama makan di tempat, kalau bawa pulang beda, bawa pulang bayar ya kalau bisa beli. Tapi selama makan di situ kamu mau nambah 3 piring, apalagi orang suka sambal, terus boleh request Pak, saya mau levelnya pedesan, tambahin dong saya rawitnya, tambahin ini, boleh. Saya nggak mau pedes, tinggal kita pisahin, kita tambahin tomat. Jadi bisa request. Bahkan ada yang karena kita sama konsumen itu deket, saya mau dong ngulek ala saya sendiri. Dia minta bawang, saya kan nggak pakai bawang ya karena kan lebih ini. Boleh Pak, kadang-kadang ada orang tamu yang saya mau ngulek saya sendiri ya boleh. Jadi kita seperti keluarga lah gitu ya, sama tamu juga kita lebih dekat. Jadi lalap sambal free, dan yang spesial adalah sambal dadak. Yang diulek langsung bisa request di tempat. Asik itu yang spesial, beda. Khasnya, fresh. Bahkan orang yang suka sendiri
kasih bawang itu boleh dilayanin. Pusing loh itu Bu kalau baca kayak gitu Bu. Bisa Pak, tetap bisa support. Jadi dia minta maunya tomatnya banyakin ya, nggak mau pakai rawit ya. Itu karena itu dadakan langsung. Jadi apapun. Kalau yang mau yang standar aja yang kita udah bikinin standar ini. Ada yang nggak mau pakai gula sama sekali, ya udah kita pisahin, nanti kita ulekin sendiri yang nggak pakai gula, nanti kita anter ya. Ya karena kita anter kan. Kalau gitu dia datang terus tuh. Nah itulah Pak. Ya, karena dia kan senang Nah, jadi mereka akan nyaman, akan makan di restoran serasa makan di rumah gitu. Gitu. Jadi mereka kadang-kadang bawa anak-anak, kan kita juga siapin arena bermain ya, kita siapin bukan cuma makan datang udah pulang enggak Pak. Di situ kita siapin lesehan, kita siapin saung-saung, kita siapin playground buat anak kecil. Bahkan yang di Serpong sama yang di Balaraja tadi kita siapin arena pakai main beca Pak. Kan sekarang jarang anak kecil main beca, nggak tahu lagi beca seperti apa. Kita siapin beca mini. Oh masih ada beca kayak gini. Jadi mereka main beca gratis, nggak berbayar gitu. Di beberapa tempat kita siapin mainan-mainan tradisional, angklung dan sebagainya. Bagus itu Bu. Jadi kita memang mengusung tradisional. Tradisional dan kalau anak kecil kalau mau makan mamanya, yuk kita makannya kan. Enggak, aku mau bukan dia ngomong, bukan mau makan. Saya mau main beca. Bahkan ada tamu-tamu kita di Pak Ismet ya yang sekarang udah gede, Pak. Jadi waktu itu dia kecil kan di Serpong kan tahun 2008, sekarang udah 2025 kan. Udah 17 tahun yang lalu. Dulu 5 tahun, sekarang udah 25 tahun gitu, 22 tahun udah kuliah, udah lulus. Dia masih lihat becanya, dia datang sama papanya kan masih tetap pelanggan setia. Gue dulu di dalam beca, sekarang udah gak bisa masuk di dalam becanya kan. Jadi dia berdiri, di foto dibandingin. Ini seluruh saya masih di dalam beca, karena becanya mini. Sekarang di luar beca. Jadi memori. Jadi terkesan lah itu. Jadi kita memang mengusung makan bukan seperti dimakan yang cantik dan udah makan seperti di rumah. Ada halaman main, ada ruang main. Jadi dari anak kecil sampai mama papa, sampai oma opa itu suka. Kecuali nih yang agak susah sekarang mungkin Gen Z ya. Nah Gen Z, milenial yang ini kan mungkin udah canggih mainannya, makanannya yang lebih ini ya. Tertarik kok aku. Tertarik. Aku udah becak ya. Nah kalau makanan Indonesia kita coba terus gimana makanan Indonesia bisa dicintai semua. Gitu ya. Nah kita punya makanan ada fusionnya juga sebetulnya. Nanti kita lihat ya Pak, kalau memang enggak cuma Sunda tapi ada fusionnya juga sih. Karena aku Gen Z ya. Jadi aku tuh biasa kalau nyari restoran pasti lewat sosial media nih. Betul. Ya nggak sih? Jadi gimana Ibu udah adapt untuk social media? Apakah Ibu ada iklan di sosmed juga? Ada main TikTok, Instagram? Kalau sekarang pasti harus sosial media. Ya, kalau golongan kita baby boomer ya Pak ya, taunya cuma dari mulut ke mulut, restoran itu enak, masanya enak. Lu zaman dulu udah legend deh, kita mau datang dan nggak lihat-lihat itu juga bisa ya. Tapi kalau anak Gen Z sekarang atau golongan milenial sekarang, ya pasti otomatis sudah harus lihat makanan apa yang terenak di daerah ini. Udah pasti semuanya nyarinya di sosmed. Viral apa? Jadi itu udah nggak bisa dihilangkan dan udah eranya harus ikut Pak. Jadi kita juga tetap ngikutin sosial media itu. Karena kan golongan milenial, golongan Gen Z sekarang kan udah punya penghasilan juga kan. Mereka juga harus kita akomodir Pak. Kalau enggak nanti larinya ke makanan-makanan yang luar-luar gitu ya Pak ya kebanyakan. Nah Indonesian food nanti ditinggalin. Orang nggak tahu lagi sayur asem seperti apa. Iya benar. Makan terong, terong pakai sambal bisa ya dimasak ya gitu kan, nggak tahu. Taunya cuma yang makanan-makanan luar. Mungkin perlu banyak reviewer. Nah, reviewernya anak-anak Gen Z. Ini enak ya gue makan ya. Terus si anak Gen Z yang lihat, oh ternyata enak ya. Yang ngomong si anak mudanya juga kan. Jadi reviewernya harus anak muda. Betul. Perlu banget itu. Kalau misalnya ada orang yang belum pernah ke warung Sunda, apa satu menu atau mungkin 2 menu yang Ibu rekomendasi must try dari warung Sunda? Yang spesial kita sop gurame. Itu termasuk salah satu fusion. Kalau di masakan Sunda benar-benar yang tradisional Sunda mungkin nggak ada ya Pak ya, ikan di sup. Duh kok kayaknya apa sih amis dan sebagainya. Nah karena saya backgroundnya ada darah Manadonya, ya terus kita juga ciptakan menu-menu yang fusion juga yang nggak melulu gorengan semua. Kita ciptakan juga menu yang sehat. Nah sup gurame itu yang harus coba. Karena itu ciptaan benar-benar ciptaan saya juga Pak. Jadi dari mertua beberapa terus kan kita kembangkan. Nah salah satunya ini sup ikan gurame yang di situ ada kemanginya, tomat, daun serai, daun jeruk. Wah seger lah. Ikannya juga nggak digoreng. Ikan itu kita masak tapi nggak bau amis dan nggak bau karena ada rempah-rempah. Nah, itu mesti coba sup ikan gurame. Terus kita juga ada gurame sambal gobet. Sambal gobet itu gurame yang dilumurin sama sambal dadak tadi, tapi kita variasi dengan ada irisan daunnya daun yang
khas gitu ya Pak ya. Seperti daun popohan, daun kemangi. Kita aduk sama sambelnya, kita lumurin di dalam ikannya. Jadi kalau kita makan ikan tuh enak banget dah gitu ya. Itu ikan gurame sambal gobet. Ada lagi gurame saus korma. Iya. Lanjut. Yang lain lagi. Ada gurame saus korma. Terus kombinasinya ya tetap ya seperti biasa karedok mesti coba. Ada tumis genjer, tumis pakis ya. Kemudian ya biasalah mendoan itu yang pasti buat cocolannya, makanan tambahannya itu pasti dicoba. Nah, sekarang yang baru kita juga launching ya Pak ya, baru kita iniin lagi kembangkan juga atau ada satu paket menu yang mana paket nasi liwet. Nah, biasanya kan nasi liwet itu biasanya ditaruhnya di kettle ya Pak ya. Iya, Nah, betul. ini kita benar-benar masak di dalam kendil. Kendil itu kan tanah liat. Jadi benar-benar ngusung tradisionalnya. Jadi nasi itu di dalam satu tampah begitu, ada nasinya, ada ikannya atau mau pilih ayam boleh ayam, udah ada tempe tahu, ada sayurannya oncom gitu ya atau genjer atau mau buncis boleh pilih, ayamnya sayuran ada 4 macam boleh dipilih, ikan asinnya komplit satu paket itu buat berdua bisa, berempat bisa, berempat ada yang panjang, ada yang bulat, nanti ada di IG kita. Nah itu menunya itu jadi paket berempat tapi kita bisa makan sampai berlima berenam bisa lah ya karena kan nasinya dikendil. Masaknya juga dikendil. Jadi ada bau-bau asap-asap gosongnya dikit. Memang kita masak di situ. Jadi benar-benar tidak tercampur dengan besi dan sebagainya ya. Kita memang dari kendil tanah liat itu. Tapi masaknya pakai apinya apa arang atau? Apinya memang kita nggak pakai arang tapi pakai api kecil gitu. Api kecil. Karena kan arang agak susah juga ya nanti. Jadi kita kombinasi. Tapi yang penting kita masaknya di dalam kendil. Nah itu paket-paket yang berkeluarga, keluarganya itu harus berbeda kan. Nah kita tampilkan menu-menu yang kita sana yuk kita cobain. Ini nggak apa-apa nggak harus masukin. Cuma menarik banget sih. Apalagi kayak aku kan nggak pernah ngeliat, aku nggak tahu kendil itu kayak apa. Cuman kayak gini-gini semua menarik. Menarik ya. Satu atraksi ya. Pasti terkenal banget kayak becak, kendil. Emang itu kendil, iya. Itu masa-masa lalu. Masa-masa kita kecil Pak Ismat ya. Sebenarnya sih gimana dari tradisional ke tapi di dalam ruangan yang modern. Enggak yang terlalu kumuh-kumuh yang seperti gubuk-gubuk itu udah enggak, kita enggak pakai karena kan terkesannya gelap suram gitu ya. Tetap di nuansa yang modern, kita usung tradisional. Iya asik banget. Menurut aku, ibu tuh menantu idaman banget. Tick all the boxes. Rajin, meninggalkan karir yang bagus demi nemenin mertua ke pasar, bucin. Apa closing statement yang ibu mau share ke sahabat-sahabat Sinergi? Yang pasti bahwa kita kerjakan semuanya itu dengan tulus, dengan kesungguhan hati, tanpa pikir akan apa itu dulu. Kita belajar segala sesuatunya, kita mulai dari awal, dari nol. Ya, kita belajar sesuatu yang baru, sungguh-sungguh, tekun, pasti akan ada hasilnya. Tanpa mengharap itu tanpa mengharap tanpa mengharap ada imbalan atau ada gaji yang lebih besar akan apa nantinya. Pokoknya kita kerjakan dengan baik, day by day. Tulus, belajar terus dan lakukan yang terbaik. Apa yang bisa kita kerjakan pasti akan ada hasilnya. Nggak mungkin yang kita lakukan dengan baik, dengan tulus sia-sia. Hebat sih, benar-benar hebat. Gitu. Kagum sama ibu. Kagum. Oke, terima kasih Bu Rina sudah hadir di acara RCC Podcast. Semoga Ibu Rina akan buka cabang lagi di tahun 2025. Amin, doakan Pak. Amin. Terima kasih Anas. Terima kasih. Thank you Bu for coming. Ini ada sedikit kenang-kenangan dari sponsor kami Kongres, Gitu aja.